Siang Ibu Isti. Siang Pak Eng. Gimana kabar Ibu Isti? Alhamdulillah Pak Eng luar biasa. Pak Eng sendiri Alhamdulillah. gimana? Alhamdulillah baik juga Ibu dan masih tetap semangat saya ini. Alhamdulillah ya. Nah Ibu, sebelum Ibu Isti melakukan praktek coaching dengan rekan, Ya. ada yang beberapa ingin saya tanyakan ke Ibu Ya. Isti. Nah, kira-kira rubrik penilaian Ibu Isti nanti pada saat praktek coaching dengan rekan kerja itu rubriknya seperti apa, rubrik penilaiannya? Jadi saya nanti akan menggunakan rubrik penilaian berupa alur tirta, yang dimana tirta itu sendiri ya Pak, ada tujuan umum, kemudian ada identifikasi, kemudian ada juga rencana aksi, dan terakhir itu tanggung jawab. Oh gitu, berarti kan nanti Ibu Isti menggunakan alur tirta, sudah jelas dalam coaching dari. Oke, nah pada saat praktek coaching nanti, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Jadi ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir itu mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, berarti 3 kompetensi ya yang mau Ibu Isti kembangkan. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, yang kompetensi apa yang mau spesifik Ibu Isti mau observasi nanti di praktek coaching? Jadi kompetensi yang lebih spesifik untuk saya pakai di coaching nanti itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Oh, pertanyaan berbobot ya, Bu. Nah, karena kompetensi yang mau spesifik Ibu Isti angkat itu mengajukan pertanyaan berbobot, kira-kira indikator keberhasilan untuk mencapai tujuan dari mengajukan pertanyaan berbobot itu seperti apa yang mau Ibu Isti tentukan gitu indikatornya? Iya, nanti rencananya saya ingin menggunakan kata kunci, Pak. Jadi dari kata kunci ini saya mampu untuk menanyakan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oh gitu, berarti menggunakan kata kunci dan mengajukan pertanyaan supaya bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching ya, menggunakan kata kunci. Nah, semoga harapan saya nanti Ibu Isti pada saat praktik coaching dengan rekan kerja itu bisa berjalan dengan efektif dan bermakna. Iya, amin. Terima kasih Pak Eng. Sama-sama Ibu, sampai jumpa nanti di pertemuan berikutnya kita. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Ratri. Waalaikumsalam Bu Isti. Inggih, apa kabar pian hari ini? Ya sehat sih, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu ya, kalau masih tetap semangat. Iya, tetap semangat Bu. Iya, soalnya kemarin kan Ibu katanya bilang gitu mau curhat sama saya. Benar. Apa sih Bu yang ingin dicurhatkan? Ini Bu Isti, Ibu kan tahu ya, siswa kelas 10 F itu guru-guru yang lain kan juga sering bilang itu, sering ngobrol-ngobrol di kantor. Mereka itu kurang antusias betul dalam belajar. Jadi ketika masuk ke kelas itu tuh sepertinya semangat saya sebagai guru untuk ngajar tuh juga ikut-ikutan berkurang gitu, ikut-ikut tidak antusias. Gitu, begitu, iya. Jadi Ibu merasakan bahwa siswa di kelas 10 F itu setiap Ibu masuk itu tidak antusias ya Bu ya belajarnya. Iya, betul. Jadi akhirnya berpengaruh terhadap motivasi dan semangat Ibu untuk mengajar di kelas itu. Iya. Kalau begitu Bu, apa ya Bu kira-kira penyebabnya kok jadi siswa itu tidak antusias gitu Bu? Kalau menurut saya sih ya, mereka itu karena pasif, siswanya pasif, hampir semua. Kemudian juga mungkin juga karena ini ya, karena saya sendiri kurang variatif dalam pembelajaran ya, jadi mereka pasif seperti itu gitu. Oh iya. Jadi ya itu ya Bu ya 2 penyebabnya. Yang Ibu sampaikan tadi bahwa siswa itu pasif, kemudian Ibu sendiri kan merasakan gitu bahwa Ibu kurang variatif dalam pembelajaran ya Bu ya. Nah sekarang kalau begitu Bu, kira-kira nih Bu ya, kemampuan apa yang Ibu punya untuk membuat pembelajaran itu menarik Bu dan merangsang siswa untuk aktif dalam belajar Bu? Apa ya? Saya bisa sih Bu membuat video pembelajaran. Terus di sekolah ada itu ya, ada LCD ya, laptop juga saya punya dan saya bisa kok memakai itu. Begitu ya. Berarti itu sebenarnya sudah menjadi salah satu modal Ibu ya Bu ya? Iya, dalam melaksanakan pembelajaran seperti itu. Nah kalau begitu Bu, karena Ibu sudah punya modal 2 tadi kan, rencana Ibu untuk memaksimalkan potensi Ibu tadi kira-kira seperti apa ya Bu?
Kalau video pembelajaran itu nanti saya bisa mencoba untuk menggunakan video pembelajaran itu ya Bu ya. Kemudian juga saya nanti akan memanfaatkan LCD karena saya kan juga bisa mengoperasikan laptop ya. Ya. Saya berpikirnya seperti itu sih. Wah, berarti sebenarnya rencana Ibu pun sudah luar biasa sekali kalau menurut saya ya Bu ya. Kalau begitu kira-kira kapan sih Ibu akan merealisasikan rencana itu Bu? Sesegeranya Bu. Wah. Jadi mungkin nanti saya akan secepatnya membuat video pembelajaran sesuai dengan materi ya. Ya. Kemudian nanti kan dengan alat LCD atau laptop itu nanti saya bisa tayangkan di kelas. Iya. Wah, bagus sekali berarti ya Bu ya rencana Ibu Ratri tadi. Nah, sekarang kalau Ibu Ratri sudah bisa menyampaikan rencana Ibu Ratri, apakah sekarang Ibu Ratri sudah mulai antusias dan termotivasi untuk mengajar di kelas itu, Bu? Saya sudah ada bayangan sih Bu ya. Dari yang sudah saya bilang tadi kan ke Ibu. Sepertinya kalau seperti itu pembelajarannya anak-anak akan antusias deh. Akan menjadi lebih aktif mereka belajar. Wah, ya sudah luar biasa berarti ya. Alhamdulillah Ibu sudah mulai antusias dan termotivasi untuk mengajar di kelas 10F ya Bu ya. Nah sekarang Bu, komitmen Ibu terhadap rencana tadi, saya mau tahu seperti apa Bu? Kalau komitmen nanti saya berusaha nanti akan konsisten menggunakan media-media yang sudah saya sebutkan tadi. Dan saya berpikir untuk menambah wawasan saya untuk belajar mengenai pembelajaran yang inovatif, Bu. Supaya nanti mudah-mudahan dengan rencana saya ini nanti anak-anak bisa jadi lebih semangat, lebih antusias lagi dalam belajar dan bisa merangsang mereka untuk aktif. Begitu. Wah, berarti sudah luar biasa sekali ya. Saya sendiri merasa yakin bahwa Ibu pasti akan termotivasi Bu masuk kelas itu ya. Ya Bu ya. Semoga kedepannya ya Bu ya, bukan hanya Ibu yang termotivasi dan antusias untuk mengajar, tapi siswa juga menjadi lebih termotivasi untuk belajar. Ya, mudah-mudahan ya Bu ya. Iya Bu. Nah, Ibu Isti, tadi dari percakapan coaching yang Ibu Isti sudah lakukan dengan coaching, bagian mana yang Ibu Isti itu sudah menunjukkan terkait tentang indikator pencapaian pengembangan kompetensi dari praktik coaching yang Ibu Isti lakukan? Pencapaian indikator tujuan pengembangan kompetensi tadi ya, di bagian ketika saya mendapatkan kata kunci dari kunci Pak. Jadi kata kunci yang saya dapatkan itu bahwa siswa ternyata pasif dalam belajar, dan kemudian gurunya juga menyampaikan bahwa beliau itu kurang variatif dalam melakukan pembelajaran, seperti itu Pak. Nah, kemudian yang tadi saya lihat dari proses atau praktik coaching yang Ibu Isti lakukan, ya, bahwa coaching yang Ibu Isti lakukan sudah sesuai dengan alutita, di mana Ibu Isti itu berhasil menemukan solusi permasalahan, ide permasalahan dari yang coach sampaikan tadi. Nah, kemudian yaitu dengan tadi adalah pembuatan membuat video pembelajaran, kemudian dengan media pembelajaran inovatif lainnya. Nah, Ibu Isti, kira-kira apalagi yang kompetensi ingin Ibu Isti kembangkan dari praktek coaching nanti ke depannya? Jadi kalau ke depannya saya ketika melakukan coaching, yang ingin saya kembangkan adalah posisi coach ya Pak, itu sebagai mitra. Kemudian juga yang saya ingin kembangkan adalah keterampilan saya menjadi coach untuk bisa menggali potensi kunci, sehingga saya bisa menemukan kata kunci sekaligus solusi dari permasalahan yang disampaikan oleh coach tersebut. Baik Ibu, bagus sekali Ibu. Jadi nanti kompetensi yang Ibu kembangkan ke depannya bisa lebih meningkatkan praktek coaching yang Ibu Isti lakukan. Iya. Terima kasih Ibu Isti.